Baik, salam kenal. Perkenalkan nama saya Maratul Halim Rafiqah dengan NIM 1909511072. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektif hewan kesayangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih pakan dan nutrisi untuk anjing dan kucing. Yang pertama, kita mulai. Apa itu pakan dan nutrisi? Secara konsep, nutrisi berbeda dengan pakan. Pakan adalah segala sesuatu yang kita berikan pada hewan untuk dimakan. Sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam pakan tersebut. Pakan menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan hewan. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas pakan harus diperhatikan. Lalu, bagaimana sih makanan yang baik dan dengan kualitas yang baik? Pakan yang seimbang itu mengandung campuran bahan. Yang pertama, protein, lemak, dan karbohidrat, di mana protein, lemak, dan karbohidrat ini berperan sebagai sumber energi. Yang kedua, ada vitamin yang berperan untuk metabolisme tubuh. Yang terakhir, ada mineral dan air yang berfungsi untuk pengaturan suhu tubuh, transportasi, metabolisme, dan komponen penyusun tubuh lainnya. Lalu bagaimana kebutuhan anjing akan nutrisi? Bisa dilihat di masa pertumbuhan. Biasanya dibutuhkan lemak yang lebih banyak. Masa remaja untuk maintenance juga lemak dibutuhkan lebih banyak. Untuk remaja yang aktif, justru protein dan karbohidrat yang lebih banyak. Untuk anjing yang menyusui, biasanya kebutuhan protein dan karbohidrat yang lebih banyak. Dan untuk anjing tua, biasanya kebutuhan karbohidrat yang lebih banyak. Selanjutnya, kebutuhan pakan kucing berdasarkan berat dan umur. Yang pertama, anak kucing umur di bawah 1 tahun atau kitten. Anak kucing ini mulai diberikan makanan yang lembut atau dapat dihancurkan dan dihaluskan pada umur sekitar 3-4 minggu. Lalu dibutuhkan makanan dengan kandungan protein yang lebih tinggi dan banyak mengandung nutrisi untuk pertumbuhan. Lalu sampai umur 2-3 bulan, jumlah atau proporsi air dalam makanan bisa dikurangi secara bertahap. Lalu selanjutnya ada kucing dewasa di atas 1 tahun atau adult. Kucing dewasa dengan berat sekitar 4-5 kg biasanya memerlukan energi dari makanan sebesar kurang lebih 300 kalori. Lalu berikan makanan dengan nutrisi yang cukup dan seimbang. Hal ini biasanya terlihat pada tulisan di kemasan, yaitu complete atau balance pada kemasan makanan. Lalu usahakan kucing tidak fanatik atau diberi makanan dengan merek yang sama terus-menerus. Sesekali perlu pergantian merek agar pencernaannya terlatih terhadap berbagai jenis makanan. Perhatikan juga pH dan kandungan mineral makanan agar terhindar dari gangguan saluran kucing. Selanjutnya ada kucing bunting atau hamil. Biasanya kucing bunting dan menyusui itu induknya memerlukan makanan dengan kandungan protein lebih tinggi. Lalu bisa juga diberikan makanan kitten karena biasanya makanan kitten itu mengandung protein yang lebih tinggi. Lalu berikan juga suplemen kalsium pada induk yang menyusui anaknya. Lalu kebutuhan pakan untuk kucing tua biasanya karena kucing tua menggunakan lebih sedikit energi. Oleh karena itu, kucing tua hanya membutuhkan kalori dalam jumlah yang lebih sedikit. Kucing tua juga memerlukan makanan khusus untuk membantu kerja sistem pencernaan. Selanjutnya ada jenis pakan. Yang pertama ada pakan raw food atau pakan segar. Makanan ini berasal dari daging yang dimasak sendiri. Pilihan dagingnya mulai dari ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Lalu komposisi pembuatan pakan untuk anjing yaitu 40% daging, 30% tulang, 20% sayur, dan 10% tambahan nutrisi. Untuk kucing sendiri mungkin yang diganti adalah sayuran karena kucing tidak mampu mencerna tumbuhan dengan baik. Baik, selanjutnya ada pakan siap saji. Yang pertama ada pakan kering atau dry food. Biasanya dijual dalam bentuk biskuit dan memiliki aroma khas. Yang kedua itu ada pakan setengah basah. Biasanya dikemas dalam plastik kedap udara, dibuat dari campuran bahan seperti daging, hasil sampingan pengolahan daging, biji-bijian, sayur, dan gula.
mengandung kadar air kurang lebih 15-30%. Selanjutnya ada pakan basah, biasanya mengandung kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 72-85%. Lalu bagaimana sih memilih pakan anjing yang baik? Yang pertama, pilihlah pakan sesuai umur, karena setiap umur dan pertumbuhan anjing itu membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua itu perhatikan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, perhatikan kualitas dog food. Dan yang keempat, gunakan merek yang sama. Karena pada anjing sendiri, kalau makanan tiba-tiba diganti, itu biasanya dapat mengganggu. Kalau nggak cocok, biasanya dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Kalaupun harus diganti, kita mungkin ada waktu transisi selama kurang lebih seminggu. Lalu selanjutnya bagaimana memilih pakan kucing? Yang pertama, pilih pakan kaya daging. Kedua, hindari jagung, gandum, dan kedelai sebagai sumber karbohidrat. Pilih pakan yang tidak mengandung pengawet buatan. Pilih pakan yang tidak mengandung bahan sampingan. Pilih pakan yang sesuai dengan usia kucing. Pilih pakan yang masa kadaluarsanya masih jauh. Dan pilih pakan dengan kandungan protein yang cukup. Selanjutnya, apa perbedaan makanan anjing dan kucing? Biasanya makanan anjing itu mengandung protein yang lebih sedikit karena hewan peliharaan ini tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk protein. Sedangkan kucing ini biasanya membutuhkan protein secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. Untuk makanan anjing biasanya mengandung lebih banyak bahan tanaman. Kalau kucing sendiri karena pencernaannya itu tidak mampu untuk mencerna tumbuh-tumbuhan, sehingga pemberian sayur dan itu tidak disarankan. Selanjutnya, makanan anjing mengandung beta karoten di mana mereka mensintesis vitamin A sendiri. Untuk makanan kucing biasanya ada vitamin A-nya karena kekurangan vitamin A dapat memiliki masalah penglihatan, bulu akan rontok, dan kulit akan terkelupas atau gatal. Terus makanan anjing biasanya tidak mengandung taurin karena hati anjing ini dapat mensintesis sendiri dalam jumlah yang diperlukan. Sedangkan kalau untuk kucing, taurin ini adalah salah satu yang penting karena hati kucing tidak bisa mensintesis ini karena berkat asam amino ini lemak dapat diproses, faktor pembukaan darah bekerja secara normal, dan sistem saraf, fungsi imun, serta kardiovaskular tanpa gagal. Makanan kucing juga mengandung banyak daging dalam jumlah besar. Mungkin sekian yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.